Baik, teman-teman. Apa kabarnya? Baik ya? Masih semangat belajar ya? Jadi, hari ini kita akan membahas topik tentang descriptive text. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Berdoa, mulai. Selesai. Next. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu descriptive text. Ada yang ingin membacakan tentang definisinya ini? Saya. Boleh. Descriptive text is a kind of text that describes something or person in particular details. Kira-kira sudah tahu maksudnya belum? Belum, Mam. Ya, jadi descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan atau menuliskan atau mendeskripsikan sesuatu atau manusia secara terperinci. Untuk lebih jelasnya, kita ke next slide. Di sini ada tujuan dari descriptive text, yaitu to describe someone or something specifically to the readers in particular or detail. Maksudnya di sini untuk menggambarkan seseorang atau benda secara spesifik kepada pembaca dan dalam ruang lingkup yang terperinci, sehingga membuat pembaca dapat merasakan objek yang digambarkan dengan panca indera. Dan dengan membaca gambaran pada teks deskripsi, diharapkan pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh si penulis. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Bisa, Miss. Bisa. Selanjutnya, generic structure of descriptive text. Yang pertama, identification. It is a part of paragraph which introduce or identify the character. Maksudnya, di sini berisi tentang identifikasi hal atau seseorang yang akan dideskripsikan. Generic structure itu urutan struktur yang digunakan dalam teks deskripsi ya, teman-teman. Selanjutnya adalah description. It is a part of paragraph which describe the character. Berisi tentang penjelasan atau penggambaran tentang hal atau seseorang yang menyebutkan beberapa sifatnya. Selanjutnya, language feature of descriptive text. Language feature atau fitur kebahasaan yaitu kata-kata apa saja yang digunakan dalam teks deskripsi. Yang pertama, it usually use present tense in sentence. Yang kedua, it usually use some adjective in many sentence. Jadi menggunakan banyak sekali kata sifat untuk mendeskripsikan orang, benda yang ingin kita deskripsikan. Yang ketiga, it usually in the first person POV or in the third person POV. Jadi menceritakan si penulis atau orang ketiga, orang lain atau benda lain. Contoh first personnya itu seperti my favorite things, my favorite pets, seperti itu. Untuk third personnya the beautiful woman, seperti itu contohnya. Next, selanjutnya adalah kita mendeskripsikan. Maksud saya, descriptive text yang kita bahas saat ini adalah tentang penggambaran people, orang, animals, hewan, dan benda. Nah, di sini ada beberapa contoh.
kata adjektif yang bisa digunakan dalam mendeskripsikan orang, hewan, dan benda. Itu ada di people ada beautiful, handsome, kind, friendly, tall, short, fat, slim, old, young. Dan yang lainnya, untuk animal ada wild, tame, interesting, poor, cage, dan yang lainnya. Dan yang di benda ada big, small, long, short, sharp, dan yang lainnya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Atau ada yang dibingungkan? Kita masuk ke contoh ya. Ada yang mau membantu untuk membaca? Yang bab identification siapa? Description siapa? Saya, Miss. Ya, boleh Mbak Iva. Kathleen, my beloved. Nice apa nih bacanya? Apa Miss bacanya? Nis ya? Niece, okay. Kathleen, my beloved niece. Of all my nieces and nephews, I like Kathleen the most. She is the son of my older sister. She is 5 years old and very beautiful. Kathleen Selanjutnya. is a very cheerful child. She always likes to mingle with other people, even though it's the first time he met. Her cute face and likes to smile make everyone love Kathleen. She has blonde hair that extends to a quarter of her shoulders. Her eyes are brownish black, and his body is cute little. Her skin is so white that she always looks clean, even though she likes to play outside. Udah, Miss. Nah, terima kasih Mbak Iva. Nah, di sini kita bisa melihat di paragraf pertama adalah identification. Ini perkenalan tentang Kathleen. Dan yang paragraf kedua itu ada description. Itu menjelaskan tentang Kathleen. Kathleen itu seperti apa, terlihat seperti gimana. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami sampai di sini. Bisa, Miss. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalau kurang jelas bisa ditanyakan juga. Selanjutnya kita langsung ke soal ya. Sudah mengerjakan? Belum, Miss. Mau mengerjakan bersama-sama atau dikerjakan sendiri dulu? Bersama-sama. Bersama-sama, Miss. Sama-sama saja. Oke. Yang nomor 1, ada yang mau membacakan teksnya? Saya, Miss. Iya, Mbak Novi dengan
Dengan saya. Okay. Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. What does it look like? It's thick. It has a blue hardcover. Does it have a pink ribbon separator? This one? No, the ribbon is white. There is a sticker on the cover. It's shiny, white, round with picture of orangutan. It must be one over there on the teacher's desk. Yes, you are right. Thank you. Thank you. Nah, di sini bisa dijelaskan gimana deskripsi dari notebooknya Ana. Ada yang mau menjawab? Gimana notebooknya Ana terlihatnya? Thick, miss. Thick, and then it has blue hardcover. Ya, ada lagi. And there is a sticker on the cover. Ya, ada lagi. The ribbon is white. Betul. Lagi. Shiny, white, round with picture of orangutan. Ya, bagus. Selanjutnya, soal nomor 2 tentang kelinci. Ada yang mau mendeskripsikan gambar tersebut? Teman-teman? Anda, Miss. Iya, Mas Mugis, gimana kelincinya terlihatnya? Warna putih, mata hitam, telinga panjang, lucu. Udah, Miss. Coba dengan berbahasa Inggris. Bentar, Miss. The color is white. The eyes is black. The shape is apa kecil itu, Miss? Bahasa Inggrisnya. Small. Small. Nah. And then what is can? I'm pushing, Miss. Dizzy. Udah, Miss, segitu, Miss. Iya, oke, bagus. Sudah ya, bisa dimengerti ya untuk pelajaran hari ini tentang descriptive text. Ada yang dibingungkan? Berarti descriptive text itu kita menggambarkan sesuatu ya, Miss ya? Iya, betul Mas Mugis. Ya, Miss, paham, Miss. Sudah ya, bisa dipahami untuk materi pembelajaran hari ini. Jadi descriptive text itu penggambaran tentang hal, sesuatu, manusia, hewan, atau yang lainnya yang disampaikan secara terperinci untuk membuat pembaca dapat merasakan objek yang digambarkan dengan panca indera, dan diharapkan pembaca seakan-akan bisa melihat atau mendengar dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh si penulis. Seperti itu ya teman-teman. Untuk kesimpulan hari ini, saya akhiri kelas hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.